Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufik hidayah-hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat isya dan juga sholat tarawih berjamaah, dan insya Allah akan kita tutup dengan sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal kita, sholat kita, puasa kita, tilawat kita Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taruhan kepada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selalu umat yang senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir bersama kita dan alhamdulillah sudah mengimami kita salat tarawih yang masya Allah luar biasa suaranya, dan insya Allah sebentar lagi beliau akan memberikan tausiah tentang Ramadan, dan juga beliau ini sedikit saya perkenalkan, namanya Syekh Abdullah Umar Al-Armuti. Beliau ini berasal dari Al-Quds, Palestina, dan saat ini beliau sedang belajar studi semester akhir di Universitas Islam Madinah. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan nantinya bisa mengamalkan ilmunya khususnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin kullama dhakarahu adh-dhakirun wa salli wa sallim wa barik alayhi kullama ghafila an dhikrihi al-ghafilun. Fayaqulu Allahu azza wa jalla minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah alayhi faminhum من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال. أولا نحيي مقاومتنا ونحيي شعب غزة الصامت الذي وقف في وجه الاحتلال والعدو الصهيوني وهزمه شر هزيمة. Alhamdulillah hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai tausiahnya, ceramahnya dengan sebuah ayat. Jadi dari sebagian orang-orang mukmin yaitu ada rija laki-laki, di mana khususnya juga ada sebagian saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina yang insyaallah sekarang saat ini mereka sedang berjuang untuk melawan Zionis penjajah Israel. هذا الشعب العظيم الذي أعزه الله بالقرآن فرفعه الله وكان خير شعب عند الله عز وجل. Dan alhamdulillah hadirin sekalian, pada kesempatan ini yang bertepatan juga dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Dari sekian banyak bulan, ada 12 bulan yang Allah ciptakan, ada satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada rahasia di balik ini, yaitu apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير رباطكم رباط عسقلان وعسقلان مدينة في غزة. Hadirin sekalian, ya, jadi dalam sebuah hadis katakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah Asqalan. Asqalan itu apa? Yaitu sebuah tempat yang berada di Gaza. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي نصر الله وهم كذلك. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين هم؟ قال في بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس. Jadi hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau menjelaskan tentang keadaan
tadi penjabaran dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya sebuah kemuliaan bagi orang yang senantiasa atau berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis. هؤلاء شعب غزة العظيم كانوا يجلسون من الفجر إلى الظهر يتلون كتاب الله يسردونه على جلسة واحدة. Jadi bayangkan kebiasaan penduduk Gaza itu biasanya duduk dalam sebuah majlis, dalam sekali duduk itu dimulai dari fajar sampai zuhur. Ngapain? Mereka membaca atau tadarus Al-Quran. يشتغلون ليلا ونهارا في الأنفاق ويصومون النهار في رمضان وغير رمضان. Jadi mereka itu memang kebiasaan mereka melakukan tilawah seperti itu, duduk dalam satu majelis sampai berjam-jam, baik di bulan Ramadan ataupun memang di luar bulan suci Ramadan. تخيلوا يجلس كامل يومه على تمرة وأحيانا هذه التمرة يتقاسمها هو وزميله. Jadi mereka duduk di sebuah majelis. Kalau mungkin kita sekarang bawa air, bawa bekal makanan, tapi kalau mereka itu bawa cuma satu butiran kurma untuk bekal mereka duduk di majelis. Satu kurma itu bahkan bukan buat dirinya sendiri, dibagikan kepada teman-temannya. Bayangkan satu kurma untuk banyak orang, dibagi-bagi. Saking memang masya Allah keadaan biasanya seperti itu. وسنتكلم عن ثبات أهل غزة ألا وهو كتاب الله القرآن الكريم. Jadi beliau berkata membicarakan tentang sebuah memang kekuatan yang ada di Gaza. Kenapa mereka bisa seperti itu, bertahan sampai sekarang, mulia sampai sekarang? Kenapa? Karena mereka dimuliakan karena Al-Quran Al-Karim. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dalam sebuah ayat dikatakan, surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya hadirin sekalian, Al-Quran ini merupakan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin. Dan yang kedua, Al-Quran juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Dalam ayat ini, Al-Quran yang pertama untuk jalan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kedua sebagai pemberi kabar gembira. هذا الكتاب العزيز أي أحد يتمسك به فالله عز وجل يعزه. فلننظر إلى السلسلة التاريخية التي مر بها القرآن الكريم. Jadi apabila kalau orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang tersebut. Contoh kita silsilahnya, ya, silsilah kenapa Al-Quran itu bisa mulia. فالله عز وجل ألقاه إلى جبريل فكان جبريل أعظم الملائكة عند الله عز وجل. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui lantaran malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril itu menjadi afdalul malaikat, terbaiknya malaikat, pimpinannya para malaikat. Dari jumlah sekian banyak malaikat, pimpinannya malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa demikian? Karena beliau tugasnya menyampaikan wahyu yang mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. ثم نزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير البشر، ليس فقط خير البشر بل خير النبيين وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu menjadi khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya sebaik-baiknya manusia, melainkan khairul anbiya wal mursalin, rajanya nabi dan rasul. Jadi dari sekian banyak nabi, rasul, maka Nabi Muhammad pemimpinnya para nabi dan rasul.
ثم نزل في شهر رمضان فكان خير الشهور عند الله عز وجل. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada bulan ini, bulan suci Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan. ثم نزل في ليلة القدر فكانت عند الله خيرا من 1000 شهر. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Karena di malam inilah Allah turunkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini di sisa waktu Ramadan kita yang saat ini sudah lewat separuhnya, tinggal ada separuhnya lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama semangat untuk mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar. السؤال الذي يجب أن يدور في ذهني وذهنك وذهن أي مسلم: أليس لو نزل القرآن في قلوبنا وأعمالنا ألم تكن خير القلوب وخير الأعمال عند الله عز وجل؟ Bayangkan kalau Al-Quran ini, ya, kita berpegang teguh pada Al-Quran, ada dalam hati kita, ada dalam jasad kita, ada dalam ruh kita, ada dalam amal kebaikan kita, maka bayangkan berarti tadi malaikat yang jadi malaikat paling mulia, Rasul menjadi Rasul paling mulia, bulan menjadi bulan yang paling mulia, malam menjadi malam yang paling mulia. Maka kalau hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, hidupnya amalannya dipenuhi dengan Al-Quran, maka hatinya menjadi apa? Sebaik-baiknya hati yang bersih, hati yang agung. Kemudian apa lagi? Amal kita insya Allah itu semuanya kebaikan. Kenapa? Karena senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran Al-Karim. بلى والله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya demi Allah mengangkat sebuah kaum, kelompok bihadzal kitab, dengan kitab Al-Quran ini. Allah mengangkat derajat sebuah kaum bihadzal kitab dengan Al-Quran, wa yadhau bihi akharin, dan Allah juga merendahkan golongan kelompok bihadzal kitab dengan kitab Al-Quran ini juga. Maka dalam hadis yang lain dikatakan juga, khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, orang yang senantiasa belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan juga mengajarkannya. ونختم بقصة حصلت مع أهل غزة. هذه تدرس القرآن على سطح منزلها. Dan sekarang saya akan tutup karena waktu yang singkat dengan sebuah kisah yang ada di Gaza, di mana ada seorang mudarrisah atau guru perempuan yang mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran. Kalau mungkin di kita ya guru TPQ, guru apa namanya kalau di kita ya, guru di TPQ Taman Kanak-Kanak Pendidikan Al-Quran gitu, TPA ya. Nah itu ada seorang mudarrisah guru perempuan di Gaza yang mereka biasanya mudarrisul Quran, belajar Al-Qurannya di atas atap rumah gitu ya. Kalau di kita genteng nggak memungkinkan. Kalau di Arab itu rumah-rumahnya ada rooftopnya. Itu mereka biasanya belajar Al-Quran di atas sana. وكما هي عادة الاحتلال الصهيوني لعنة الله عليه، يقصف قصفا عشوائيا ويضرب ما هب ودب من المنازل، وإذا يقصف سطح المنزل بما فيه من الأطفال والنساء. Maka ketika itu tiba-tiba Israel laknatullah alaihi mengirimkan serangannya, maka apa yang terjadi? Rumah-rumah pada hancur, kemudian bangunan-bangunan pada hancur, khususnya juga anak-anak tadi yang sedang belajar Al-Quran sama, tak terkecuali mereka juga dapat kena serangan dari serangan Zionis Israel laknatullah alaihi. فإذا من شدة حرارة الصواريخ الناس اختفوا، يعني بقي قطعة لحم، قطعة يد، قطعة من الرأس، يعني لا تستطيع أن تجمعهم حتى. Maka apa yang terjadi ketika itu, hadirin sekalian, maka dibayangkan itu anggota tubuh itu sudah nggak berbentuk, hancur berkeping-keping.
jarinya, tangannya, badannya semua sudah nggak berbentuk. Berkata apa? Karena serangan bom Israel tadi. أجور الشهيد عند الله عظيمة وكثيرة في السنة، لكن سأقتصر على بشرى في الدنيا. Maka semua yang ada di tempat tadi mati dalam keadaan syahid. Tapi lihat apa yang Allah berikan kabar gembira buat mereka. لكن هذه أختها تحلم بها في اليوم التالي وهي تقرأ من كتاب الله عز وجل عند قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بشرها الله في الجنة، ليس أي جنة بل عند مليك مقتدر في كرامة الله، عند كرامة الله. Maka si ustazah tadi mempunyai saudara perempuan yang dimana Allah ternyata memberikan kabar gembira. Tiba-tiba ketika membaca ayat suci Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa nahar, bahwasanya orang bertakwa itu ditempatkan di surga, dan di surga itu terdapat sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di mana ditempatkan orang yang bertakwa tadi di sebuah tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi si perempuan tadi yang meninggal, Allah berikan kabar gembira melalui saudaranya tadi, pas kebetulan juga membaca ayat ini. هؤلاء الشهداء عند الله في مستقر رحمته وفي دار كرامته. نحزن على أنفسنا والله، لا نحزن على الشهداء بل نحزن على أنفسنا ماذا فعلنا بكتاب الله وماذا فعلنا لإخواننا. Yang disedihkan bukan kematian mereka, kalau mereka sudah pasti Allah jamin syahid. Tapi kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita melakukan, apa yang kita kerjakan, atau apa yang kita sudah lakukan dalam memperjuangkan atau membaca Al-Quran. Bahkan mungkin sama sekali kita jarang membaca Al-Quran. Adapun baca Al-Quran mungkin ketika Ramadan, ya alhamdulillah, syukur-syukur. Nah kalau sama sekali kita meninggalkan Al-Quran, ini sangat menyedihkan. Kalau kita yang dalam keadaan nyaman seperti ini, gitu ya, tapi kita jauh dengan Al-Quran, itu yang membuat kita sedih sebenarnya. في هذا نتقدم بالشكر لأهل أندونيسيا الكرام ولمسجد المجاهدين خصوصا، فقد وقفوا مع إخوانهم وقفة رجال، فقد كانوا كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Jadi hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, inilah kita patut berbangga, orang-orang Indonesia sebagai orang muslim, dan kita juga tidak boleh diam, harus merasakan juga melihat kondisi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana, khususnya di Palestina. Kenapa demikian? Karena kita itu semua seperti saudara, gitu ya, dalam hadis Rasul. Dan kita itu seperti satu jasad yang utuh. Apabila ada sebagian jasad kita yang merasakan sakit, maka yang lainnya merasakan sakit. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dijelaskan oleh hadis Rasul Nabi, hadis Rasul, bahwa saudaranya kita seperti kal jasadil wahid, seperti dalam saat bayangkan seperti jasad yang utuh. Maka ada satu bagian jari kita yang sakit, pasti pikiran kita merasakan, hati kita merasakan, dan yang lainnya. Maka itulah kepekaan kita terhadap saudara kita, khususnya yang ada di Palestina. Mereka saat ini merasakan kesakitan, kesusahan, dan sebagainya. Maka sepantasnya sebagai seorang muslim patut kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. Nasallahu al-azim, Rabbul Arsyil Azim, an yajma'ana fi sahati al-Masjid al-Aqsa muharririn fatihin. واسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة. اسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، والحمد لله رب العالمين.
beliau dengan tutup dengan sebuah doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa sholat di Masjid Aqsa. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan pada malam hari di masjid ini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah jauhkan kita, bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang disampaikan oleh Syekh. Apa yang mudah-mudahan disampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan diakhiri kami tadi dijelaskan oleh Ustaz Iqbal bahwasanya saat ini kami berfokus pada satu bantuan kami yaitu air bersih. Di mana beberapa waktu lalu saya juga video call langsung zoom dengan saudara-saudara di sana melihat keruntuhan masjid dan sebagainya. Ternyata memang yang paling dibutuhkan saat ini air gitu. Kenapa demikian? Tadi Pak Ustaz Iqbal jelaskan 90% airnya terkontaminasi. Betul. Kenapa? Karena bom Israel itu punya misi, bukan hanya menghancurkan rumah, tapi juga ke bawah tanah, ke dasarnya. Agar apa? Agar air itu kotor, bersih, nggak bisa diminum gitu ya, nggak ada air bersih. Maka betul sekali, itu sangat kesusahan air. Sehari diberi jatah per keluarga 5 liter air. Maka ini alhamdulillah saat ini Amal Indonesia sudah konsisten selama kurang lebih hampir 1 tahun. Dari mana kita menyalurkan itu? Dari tangan-tangan para jamaah semua yang menitipkan amanahnya kepada Amal Indonesia. Maka tadi ayo sama-sama kita ingat juga salah satu hadis Rasul, bahwasanya Maimunah pembantunya Rasulullah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa kata Rasul? Sholatlah di sana. Kemudian kata Maimunah, kalau kami tidak bisa, nggak ada ongkos, gimana? Kata Rasulullah apa? Maka berilah, kirimkanlah mereka minyak. Maka sama seperti kamu sholat di Masjid Aqsa. Kalau minyak mungkin dianalogikan para ulama itu kan cair, sama seperti air. Kalau kita mengirimkan air kepada saudara-saudara kita di sana, insya Allah kita juga sama, insya Allah dapat kemuliaan, keberkahan sholat di Masjid Aqsa. Maka tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Iqbal, 1 liternya berapa? 1.500 perak, ya, 1.500 rupiah, sedikit murah insya Allah. Silahkan Bapak Ibu yang malam hari ini berniatkan, mumpung di Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Mudah-mudahan walaupun kita nggak panjang umur sampai tahun depan, tahun berikutnya Allah nggak pertemukan kita di Ramadan lagi. Mudah-mudahan inilah amal kita, bekal kita pada malam hari ini, puasa kita, tilawah kita, dan juga sedekah kita. Mudah-mudahan jadi bekal nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan silahkan Bapak Ibu, mungkin silahkan nanti akan ada hadiah khusus dari Amal Indonesia bagi yang sedekah terbaik pada malam hari ini dengan nominal 2.000 liter. Berapa tadi 2.000 liter? Yaitu 3 juta rupiah. Atau mau 1.000 liter boleh, atau mau 500 liter boleh. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin yang berniat malam hari ini pengen hadiah terbaik atau mau berdonasi buat teman-teman kita, saudara kita di Palestina, ada boleh. Nanti tim akan mobile gitu ya, pengen tahu aja kira-kira ada nggak jamaah di sini yang pengen membantu saudara-saudara kita di Palestina, boleh. Bapak Ibu angkat tangannya. Bapak satu, nanti boleh tim dibantu ya. Nanti siapa lagi? Boleh ya, nanti Bapak di belakang. Boleh ya, nanti setelah yitir tim akan bantu untuk follow up Bapak. Nanti di bawah juga ada meja kita. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hadirin pertemuan kita pada hari ini. Nasyukuruka ala hudurikum. Syukran katsiran ala hudurika fi hadhihi insyaallah. Insyaallah kita mungkin ilaikum fi sa'atina